Mari kita siap hati kita kepada kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar pada saat pagi ini. Terima kasih Tuhan pada saat pagi ini. Kami rindu Tuhan, firman-Mu berbicara kepada kami. Sehingga segala tindakan kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu dalam hidup ini adalah sementara, tapi waktu-waktu yang singkat ini, ketika firman-Mu berbicara, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berfirman Engkau, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi pagi ini tema yang kita akan dengar sama-sama belajar, yaitu mengenal Yesus dengan benar. Ini sangat penting, tema yang menarik untuk kita belajar sama-sama. Saya awal dengan satu ayat dalam Filipi pasal 3 ayat 10, katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita rindu dalam hidup ini bahwa kapanpun waktunya kita berpindah dari dunia yang nyata sekarang ini ke dunia yang akan datang, bahwa kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bahwa kita diberikan Tuhan jaminan kepastian hidup kekal itu. Tapi bagaimana supaya kita benar-benar mengalaminya, bukan sekedar teori, bukan hanya kata-kata, bukan hanya ungkapan-ungkapan. Yang pertama di sini yaitu ada kerinduan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi mengenal Yesus itu tidak hanya sekedar sebatas tahu firman-Nya, tapi apa yang membuat kita mengenal Dia dengan benar. Saudaraku, ini yang menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing dalam hati. Apa yang membuat kita bisa mengenal Dia dengan benar? Saudaraku, menjadi orang Kristen tidak otomatis kita bisa mengenal Dia dengan benar. Memeluk agama tidak menjadi jaminan kita mengenal Dia dengan benar. Hafal firman Tuhan tidak juga jaminan membuat kita mengenal Dia dengan benar. Nah, apa yang membuat kita mengenal Dia dengan benar? Itu semata-mata oleh karena satu pekerjaan yang dari Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita, membawa kita, yaitu pengenalan Tuhan dengan benar. Karena hubungan kita dengan Tuhan yaitu bukan hubungan secara pengetahuan, tapi ada satu pengalaman pribadi lewat Roh Kudus. Roh Kuduslah memimpin kita sehingga kita bisa mengenal Dia dengan benar. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Allah yang membawa kita ke satu pengenalan dengan benar. Melalui apa Tuhan pimpin kita? Yaitu tentu melalui firman-Nya. Tapi firman yang seperti apa? Bukan sekedar pengetahuan. Tetapi firman itu diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengilhami, Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus menjabarkan ke dalam hati kita sehingga kita tahu firman Tuhan bukan dari orang lain, tapi bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menjelaskan firman Tuhan itu kepada kita. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, katakan Roh yang memberi hidup. Roh lah yang memberi hidup.
daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ketika kita tahu firman, ketika tersimpan dalam alam pikiran kita, bahkan mendarat dalam hati kita, dan roh yang memberi hidup. Jadi firman itu tidak sekedar kata-kata biasa, tapi firman itu menjadi hidup. Firman itu menjadi berkuasa. Firman itu mengubah cara kita berpikir. Bukan seperti pikiran yang lama, tapi pikiran yang baru dan terus-menerus diperbaharui karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi untuk kita mengenal Dia dengan benar, ada kerinduan. Kerinduan ini memimpin kita sehingga Roh Kudus dengan leluasa bekerja menguasai roh kita. Allah itu roh dan barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara ke Tuhan, kalau kita pahami tentang rahasia ini, hidup ini sangat indah kita katakan. Walaupun situasi keadaan yang kita sedang hadapi tidak memberikan sesuatu yang indah. Tetapi karena roh kita dengan roh Tuhan ada satu kesatuan, memberikan inspirasi, memberikan pengertian tentang firman Tuhan itu sehingga kita memiliki semangat yang luar biasa. Semangat yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Semangat di mana kita menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Semangat yang menyatakan bahwa kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Semangat yang berkata bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang. Semangat itu akan terpancar melalui kehidupan kita dan kita kemana-mana suka menceritakan tentang kebaikan Tuhan, suka menjelaskan tentang firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah ilhamkan di dalam kita sehingga kita menjadi penginjil, menjadi pemberita Injil. Kenapa? Karena dari dalam hati kita itu terpancar air kehidupan. Karena roh kita di mana bagaikan mata air yang terus-menerus memancar dan kita diberikan air kehidupan. Sebagaimana Yesus adalah sumber air kehidupan dan sumbernya itu juga diberikan kepada kita, yaitu kita yang sudah percaya kepadanya. Dari mana pekerjaan itu? Roh Kudus yang menjabarkan, Roh Kudus yang menjelaskan, Roh Kudus yang menerangi dalam hati kita. Maka roh yang memberi hidup, roh yang memberikan ilham. Nah, saudaraku, untuk mengenal dia dengan benar tadi, di mana ada kerinduan. Yang kedua, dan kuasa kebangkitannya. Jadi kalau kuasa kebangkitannya berarti ada tentang kematian. Tidak mungkin orang bangkit kalau tidak mati. Jadi kata kematian di sini bagaimana kita dengan Yesus secara alam bawah sadar kita mengalami kematian bersama dengan Yesus. Di mana tertulis itu kita mengalami kematian? Roma pasal yang ke-6 katakan ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ada kesatuan. Jadi kita merenungkan, kita memikirkan, kita seperti membayangkan bagaimana kita mengalami kematian bersama Yesus. Saat kapankah itu? Saat kita masuk kepada baptisan air. Jadi baptisan air itu bukan sekedar menyelamnya,
Tapi baptisan air itu berbicara tentang bagaimana kita sendiri secara alam bawah sadar kita mempercayai dan kita menyatu dengan kematiannya. Dan kita juga menyatu dalam kebangkitannya ketika kita keluar dari tempat baptisan itu. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi pengalaman itu harus kita alami. Ketika kita mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus, hidup kita lebih bergairah lagi. Jadi kita benar-benar mengalami satu pengalaman yang lebih daripada hari-hari sebelumnya. Kita mengalami satu sukacita yang luar biasa daripada sebelumnya. Kenapa? Kita bisa berkata, aku hidup. Tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kita sadar bahwa kita hidup bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi secara alam bawah sadar kita punya penyerahan total. Artinya, Tuhan, aku mau hidup menurut kehendak-Mu. Aku mau hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Aku mau hidup sesuai dengan apa tujuan Tuhan di dalam hidup saya. Saya bertemu dengan seorang ibu. Ketika saya bercakap-cakap dengan dia, ada pertanyaan saya sampaikan. Ibu, tahu nggak apa rencana Tuhan dalam hidup ibu? Kalau ibu diberikan Tuhan hidup sampai hari ini, dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Tidak pernah pertanyaan didengar seperti itu. Yang kedua, tidak ada yang menjelaskan kepada dia bahwa ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi pagi hari ini, Tuhan mau rencana Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita. Bahwa sekalipun kita secara organisasi gereja, kita tidak ditabiskan menjadi seorang penginjil. Tetapi di hadapan Tuhan, kalau kita mau menyampaikan tentang pesan Tuhan, mau menyampaikan tentang kabar baik, mau menyampaikan tentang berita-berita yang berasal dari Tuhan, lewat ilham Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, dan kita sudah menjadi seorang pemberita Injil secara tulen. Kita menjadi pemberita Injil secara orisinil. Karena orisinil itu adalah ketika kita mengalami bagaimana Roh Kudus memimpin kita, bagaimana Roh Kudus membimbing kita, bertemu dengan tiap-tiap orang, dan kita bisa menceritakan tentang kabar baik itu kepada orang lain. Dan selanjutnya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Rupanya dalam hidup ini kita juga harus keluar dari areal nyaman kita. Come out from our comfort zone. Comfort zone yaitu areal nyaman. Jadi kita keluar dari situ. Kita tidak mau hidup secara daging dengan enak-enak. Semua sudah lengkap, ya sudahlah. Tidak seperti itu. Justru kita mau lagi berdoa lagi, Tuhan, apa rencanamu selanjutnya? Engkau sudah memanggil saya, Engkau sudah memilih saya, Engkau sudah menetapkan saya menjadi pemberita-pemberita Injil. Tapi saya rindu juga, Tuhan, supaya melalui hidup saya, orang lain bisa mendengarkannya, bahkan mengambil keputusan. Yesus Kristus itu satu-satunya penolong yang sungguh-sungguh. Yesus satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi. Bagaimana bisa terjadi? Di situ kita mengalami persekutuan dalam penderitaannya, artinya kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat ketika kita menceritakan bagaimana kekuatan Tuhan melimpah-limpah. Sekalipun yang kita alami itu sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang secara manusia nggak mungkin kita bisa bersukacita, nggak mungkin kita bergelori, bergembira. Tetapi kita bisa berkata, puji Tuhan. Dari mana itu munculnya? Ketika masuk kepada pengalaman persekutuan dalam penderitaannya.
kita lagi tidak dikuasai oleh daging lagi, tapi kita dikuasai oleh kehidupan roh yang berasal dari Tuhan. Dan roh kita dengan roh Tuhan menjadi satu kesatuan. Daging kita tidak lagi berkutik. Daging kita tidak kita izinkan berbicara, tapi kita biarkan roh Tuhan dengan roh kita mengalami satu kesatuan yang luar biasa. Kalau kita sudah mengalaminya, maka dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun tindakan yang kita lakukan, kita menjadi berkat. Karena perkataan yang kita ucapkan bukan perkataan kita, tapi perkataan Kristus adanya yang keluar dari mulut kita. Karena kita sudah dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus dalam diri kita. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya boleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi endingnya bahwa kita mengalami satu kebahagiaan kekal. Karena kehidupan yang kita hidupi bukan kehidupan secara duniawi, tapi kehidupan yang kita hidupi, kehidupan secara rohani yang Roh Kudus berikan kepada kita. Sehingga apapun pengaruh-pengaruh di luar, berita-berita yang tidak menyenangkan, kabar-kabar yang buruk, tapi itu tidak tinggal dalam diri kita. Karena yang tinggal dalam diri kita yaitu kabar-kabar yang dari surga. Sehingga ketika kita berkata-kata, yang kita kabarkan adalah kabar baik, kabar yang berasal dari Tuhan, melalui Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Sehingga kita dalam dunia yang sementara kita hidup ini, satu penyerahan total kepada Tuhan, maka hidup kita hidup menjadi berkat. Apapun yang kita sedang kerjakan, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan dari hari ke hari, kita akan menjadi saksi-saksinya Kristus, menyatakan tentang kebesaran Kristus. Dan kita dengan lantang berkata, di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Kita bisa berkata dengan penuh keberanian menyatakan ini kepada siapa saja, walaupun kita tahu orang ini belum mengenal Yesus. Justru ini saatnya kita bisa menceritakan kepada dunia bahwa hanya Yesus saja jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, di mana pada saat pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini terus berbicara kepada kami, sehingga kami semua menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Kami dengan penuh keberanian menyatakan tentang kabar baik kepada siapa saja, kapan saja, situasi apa saja pun. Tapi menurut kami menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu, karena bukan kami yang berkata-kata, tapi Roh Kudus bekerja melalui kami, sehingga ungkapan mulut kami oleh karena Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.